Selamat berjumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun kalian berada. Apa kabar? Senang sekali hari ini Ibu Niwayan Dewi Ardianti dari SMK 22 Jakarta bisa menemani kalian dalam persiapan menjelang ujian nasional. Bagaimana? Apakah kalian sudah cukup berlatih dalam menghadapi ujian ini? Mudah-mudahan kalian sering mengerjakan soal-soal sehingga nanti dalam menghadapi ujian kalian telah benar-benar siap. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai statistika. Jadi kalau kalian ingat atau kalian ketahui bahwa statistika ini dipelajari masih baru ya, di kelas 3 ini kita baru mempelajarinya. Jadi saya harapkan apa yang nanti akan diberikan cukup bermanfaat untuk kalian. Tapi jangan lupa kalian siapkan dulu alat-alat tulis. Kalau nanti ada soal-soal yang perlu dikerjakan, kalian bisa mencobanya, ikut mencobanya. Ya, kita mulai saja. Untuk pembahasan hari ini adalah mengenai penyajian data. Tentu kalian sudah mengetahui ya, bahwa kalau data sebelum disajikan dalam bentuk yang lebih menarik, orang kadang malas untuk melihatnya atau membacanya. Maka data yang masih mentah ini bisa kita buat dalam bentuk yang lebih enak untuk dibaca dan dilihat. Nah, untuk penyajian data ini biasanya bisa dilakukan dengan menggunakan daftar atau tabel, tapi bisa juga dengan menggunakan grafik atau diagram juga nanti ada. Ya, untuk kali ini yang akan saya berikan tidak semuanya, tetapi beberapa saja penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi nanti ada diagram batang dan ada diagram lingkaran. Karena diagram-diagram inilah yang paling sering kita temui dalam soal-soal UN. Ya, kita mulai saja. Penyajian data. Yang pertama adalah dalam bentuk diagram batang. Ya, seperti apa diagram batang itu? Jadi penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak kita sebut dengan diagram batang. Nah, diagram batang dapat digambar dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Ya, nah diagram batang pun nanti bisa bermacam-macam jenisnya. Nanti ada yang tunggal, ada yang majemuk dan sebagainya. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh diagram batang sebagai berikut. Tabel di bawah menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Nah, diagram batang ini adalah diagram batang tunggal disajikan dalam bentuk vertikal. Ya, kalau kita baca untuk kategori kita simpan di bawah seperti ini. Ya, kemudian untuk jumlah atau frekuensi kita simpan di atas seperti ini. Nah, jadi sumbu yang mendatar ini untuk kategori, untuk frekuensi kita simpan pada sumbu yang tegak. Nah, kalau kita lihat, tabel di bawah menunjukkan jumlah siswa yang bermasalah. Jadi pada tahun 2001 ini ada berapa jumlah siswa yang bermasalah? Kalau kita lihat ada 6 jumlah siswa yang bermasalah. Tentu kalian sudah tahu ya bagaimana cara membaca diagram batang ini. Hanya yang saya ingatkan, kalian harus lebih teliti dalam membaca diagram, terutama dalam melihat frekuensinya ini. Jangan sampai salah memperhitungkan frekuensinya. Karena kalau sedikit saja kalian tidak teliti, nanti akan salah menentukan harusnya 10, kalian bisa melihat untuk bilangan yang lainnya. Jadi sekali lagi, untuk tahun 2001, 6 jumlah siswa, tahun 2002 ada 10, 2003 ada, coba berapa ini? Antara 12 dan 14, jadi 13 ya. Kemudian tahun 2004 ada 10 siswa. Nah, kemudian tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Jadi jawabannya, banyaknya siswa yang bermasalah tahun 2001 sampai dengan 2004 kita jumlahkan saja frekuensinya untuk setiap tahunnya ya. Jadi tadi 6 tambah 10 tambah 13 tambah 10 ada 39 siswa yang bermasalah. Ya, itu salah satu contoh dari diagram batang dalam bentuk tunggal dan disajikan dalam bentuk diagram yang vertikal. Nah, selain diagram batang yang tunggal, ada juga diagram batang yang disebut dengan diagram batang majemuk. Jadi ada beberapa batang yang kita satukan, kita himpitkan, gitu ya. Nah, untuk diagram batang yang berbentuk majemuk, bisa kita lihat dulu contoh soalnya. Diagram batang berikut ini menggambarkan kondisi lulusan suatu SMK dari tahun 92 sampai dengan 1996. Banyaknya lulusan yang tidak
menganggur ya. Jadi nanti yang diminta adalah lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan 1995 saja. Gitu ya. Jadi tolong diingat 1992 sampai dengan tahun 1995. Nah, datanya disajikan dalam bentuk diagram batang majemuk seperti ini. Jadi ini tahun 1992, 1993 sampai tahun 1996. Kalau kalian perhatikan ini banyaknya lulusan. Untuk warna yang ini menunjukkan keterangan sebagai banyaknya lulusan yang bekerja. Ya, kemudian untuk gambar yang orange ini yang melanjutkan belajar, sedangkan yang menganggur adalah gambar yang seperti ini ya, coklat ini ya. Nah, kalau kalian lihat pada tahun 1992 ini banyaknya lulusan yang bekerja ada 200 orang, kemudian yang melanjutkan belajar ada 100 dan yang menganggur ada 50 orang. Berarti pada tahun 92 ini yang tidak menganggur artinya 200 kita tambahkan dengan 100 orang ini ya. Jadi ada 300. Dengan cara yang sama kalian lihat pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1995. Jadi kalau diminta yang tidak menganggur pada tahun 1992 sampai 1995, tinggal kita jumlahkan saja frekuensinya. Nah, inilah hasilnya yaitu 1225 orang. Ya, itu contoh diagram batang yang berbentuk majemuk dan disajikan dalam bentuk yang vertikal. Nah, selain diagram batang, yang biasa diberikan juga adalah diagram lingkaran. Pasti kalian sering menemukan ya soal yang berbentuk diagram lingkaran ini. Hampir setiap tahun ada. Kita lihat apa itu yang dimaksud dengan diagram lingkaran, walaupun kalian sudah sering melihat soalnya. Diagram lingkaran adalah penyajian data yang menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran. Itu yang dimaksud dengan diagram lingkaran. Nah, daerah lingkaran ini nanti kita bagi dalam beberapa sektor atau juring-juring. Ya, banyaknya sektor atau banyaknya juring itu menunjukkan banyaknya kategori yang akan disajikan. Sedangkan nanti besarnya sudut itu menunjukkan jumlah atau frekuensinya. Ya, coba kita lihat. Contoh, diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid seluruhnya 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Jadi jumlah seluruh siswa ada 480. Yang diminta nanti berapa orang yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Ya. Diagram lingkarannya disajikan seperti ini. Nah ini, jadi ini yang berjalan kaki besarnya sektor sekian, kemudian jumlah keseluruhan siswa ingat tadi berapa? Ada 480 orang. Ini yang menggunakan sepeda, besar juringnya 60 derajat, ini bis 72 derajat dan motor 45 derajat. Jumlah seluruh derajat dalam satu lingkaran berapa? Ya betul 360 derajat. Kalau begitu kalian bisa menghitung ya berapa besar derajat dari siswa yang datang dengan berjalan kaki ini. Bagaimana cara menghitungnya? Sudah dapat hasilnya? Nah, coba kita lihat. Sama tidak dengan yang diberikan di depan ini. Jadi ini besar sektor dari siswa yang berjalan kaki 360 derajat. Satu lingkaran kita kurangi dengan jumlah dari derajat-derajat yang ada, ya, sehingga besarnya sektor untuk siswa yang berjalan kaki adalah 183 derajat. Tadi kita mengetahui bahwa jumlah seluruh siswa adalah 480 orang, sehingga kita bandingkan dulu sektor untuk siswa yang berjalan kaki itu besarnya 183 derajat, kita bagi dengan 360 derajat, ya. Karena ini 480 orang ini adalah seluruh lingkaran ini. Nah, maka hasilnya adalah 244 orang siswa yang berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Ternyata cukup banyak ya siswa yang berjalan kaki ke sekolah itu. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya masih mengenai diagram batang, kita lihat pada slide berikut ini. Contoh yang kedua, hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja, jadi di sini yang diketahui jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang,
maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah diketahui yang bekerja, yang ditanya adalah berapa yang melanjutkan kuliah. Diagram batangnya adalah seperti ini. Jadi yang bekerja 45% dari lingkaran ini, kemudian yang menganggur 10%, yang wira swasta, kalau kalian lihat tanda siku ini menunjukkan 1/4 dari besar lingkaran ini ya. Berarti besarnya adalah berapa persen? 1/4 lingkaran, yaitu 25%-nya. Ya. Kemudian yang diminta berapa banyaknya yang melanjutkan kuliah. Nah, kita lihat dulu sektor yang melanjutkan kuliah ini seberapa besar persentasenya. Untuk persentase tamatan yang melanjutkan kuliah 100%, yaitu jumlah keseluruhan dari lingkaran, kita kurangi dengan persentase-persentase yang ada. Ya, 25%, 45%, dan 10%. Sehingga hasil akhir ini 25 ditambah 45 ditambah 10, kita kurangi 100. Dengan hasil penjumlahan ini, maka besarnya persentase yang melanjutkan kuliah adalah 20%. Kemudian, tadi kita ketahui bahwa banyaknya siswa yang tamatan kemudian melanjutkan dengan bekerja ada 135 orang. Sedangkan besarnya sektor yaitu 45% dari lingkaran tersebut. Sehingga ini kita bandingkan, jadi yang diketahui kita simpan di bawah. Jangan lupa, jangan dibalik, nanti hasilnya berbeda. 20% yang ditanyakan, 45% yang diketahui, dikali hasil yang sudah diketahui yaitu 135 orang. Jadi besarnya adalah 60 orang tamatan siswa yang melanjutkan kuliah, begitu ya. Nah, ini mengenai diagram lingkaran. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada materi mengenai ukuran pemusatan data. Jadi untuk mengetahui bahwa data ini memusat di sekitar mana, itu bisa dilihat nanti dari nilai rata-ratanya. Ya, coba kita lihat mengenai ukuran pemusatan data itu, diantaranya adalah yang akan kita pelajari nanti mengenai min atau nilai rata-rata dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Jadi ingin melihat data itu kira-kira nilainya itu di sekitar mana adanya. Itu biasanya dilihat dari nilai rata-rata atau modus atau mediannya, gitu ya. Nah, di antara ukuran pemusatan data itu yang pertama adalah rata-rata hitung atau min. Jadi yang termasuk ukuran pemusatan data diantaranya adalah min atau rata-rata hitung ini. Nah, kalian tentu sering menemui rata-rata seperti ini, ya. Sering sekali kalian menjumpai. Min dari sekumpulan bilangan adalah jumlah bilangan-bilangan dibagi oleh banyaknya bilangan. Ya, kalian sebenarnya sudah sering mengerjakan rata-rata ini, hanya mungkin di sini ada beberapa tambahan ya. Untuk min dalam bentuk data tunggal. Data tunggal kita menggunakan rumus yang sederhana, yaitu kita jumlahkan semua data atau sigma X, kita bagi dengan banyaknya data. Jadi X bar atau rata-rata sama dengan jumlah seluruh data, kita bagi dengan banyaknya data. Nah, contoh, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bisa ya kalian mencarinya? Sudah pasti karena sudah sering kalian menemukan nilai rata-rata untuk data tunggal seperti ini. Mungkin kalau kalian melihat ulangan untuk mata pelajaran matematika, pada pelajaran tentang statistik berapa rata-ratanya. Nah, itu berarti kalian sudah pernah mengerjakan sebenarnya untuk data tunggal ini. Kita jawab, rata-rata untuk data yang tadi adalah, kita jumlahkan semua data, ini ya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, hasilnya X bar atau nilai rata-ratanya adalah 4. Itu untuk data tunggal. Kemudian ada juga dalam bentuk data berbobot. Nah, untuk data yang berbobot ini kita menggunakan rumus X bar sama dengan, nah
sigma atau jumlah dari frekuensi kita kalikan dengan data, kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Jadi sekali lagi, sigma fx dibagi dengan sigma f. Nah, untuk contoh, berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel berikut ini. Ini ya, rata-rata berat paket dalam minggu tersebut adalah ini berat paket, kemudian ini frekuensinya. Ya, jadi ini X, ini F. Nah, tadi rumusnya adalah sigma atau jumlah F kali X. Begitu. Kita bagi dengan jumlah dari frekuensi. Nah, ini ya. Nah, ini kita kalikan dulu frekuensi dengan nilai data atau X-nya. 5 kali 6, 30, 6 kali 8, 48, semua kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Inilah sigma fx, dan ini adalah sigma f. Nah, kemudian kita bagi saja, hasilnya seperti ini, 6,47. Jadi rata-rata berat paket adalah 6,47 kilogram. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari ada data tunggal, tetapi ada juga data tunggal yang berbobot. Biasanya kalau berbobot ini terdiri dari beberapa data yang mempunyai nilai sama sehingga frekuensinya disatukan. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari pula bagaimana mencari rata-rata dari data yang berbentuk daftar atau dalam bentuk kelompok. Itu kita sebut juga dengan daftar distribusi frekuensi. Nah, ini ada beberapa cara. Coba kita lihat di antaranya ya. Di antaranya adalah seperti ini. Data kelompok dengan cara yang pertama, kita bisa menggunakan sama dengan rumus sebelumnya untuk data berbobot, yaitu X bar sama dengan sigma fx, kita bagi dengan sigma f. Nah, X di sini kita ambil dari titik tengah masing-masing kelas interval. Gitu ya. Nah, contohnya, tentukan nilai min nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya. Jadi ini kelas intervalnya dan ini frekuensinya. Tadi rumusnya apa? Sigma fx dibagi dengan sigma f. Dengan x kita ambil dari titik tengahnya. Nah, coba kalian sendiri kerjakan dulu. Nanti setelah jeda yang berikut ini kita samakan hasilnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan benar. Siap-siap ya. Kembali bersama saya Niwayan Dewi dalam pokok bahasan mengenai ukuran pemusatan data. Bagaimana? Apakah kalian tadi sudah menghitung berapa nilai rata-ratanya? Ya, coba kita samakan ya. Nah, tadi untuk cara yang pertama kita bisa menggunakan rumus sigma fx, kemudian kita bagi dengan sigma f. Jangan lupa x-nya kita ambil dari titik tengah setiap kelas interval. Masih ingat kan bagaimana cara mencari titik tengah kelas interval? Nah, harus ingat. Nah, coba kita lihat ya hasil yang sudah kalian kerjakan tadi. Tadi X saya katakan kita ambil dari titik tengahnya, jadi ini kita tambahkan kemudian kita bagi 2 ya, sehingga hasilnya seperti ini, 3,5 titik tengahnya, 5,5, 7,5, dan 9,5. Kemudian kita kalikan, ini X kita kalikan dengan frekuensi, didapat seperti ini. Ya, 7, kemudian ini 22, dikalikan 8 kali 7,5, 60. Kemudian seluruhnya ini kita kita jumlahkan sehingga didapat 146. Sedangkan jumlah frekuensinya adalah 20. Jadi berapa besar X barnya? X bar tadi sigma fx, yaitu ini 146 kita bagi dengan sigma f atau 20 sehingga didapat 7,3. Nah, itu cara yang pertama dalam menyelesaikan min dengan menggunakan data yang berbentuk kelompok. Nah, ada cara yang kedua dengan menggunakan rata-rata sementara. Mungkin ini lebih mudah ya. Mengapa? Karena nanti angka-angka yang kita hitung lebih kecil jumlahnya kalau dibandingkan dengan seperti yang kita kerjakan sebelumnya. Coba nanti kita bandingkan. Nanti kalian bisa melihat
Kira-kira lebih mudah yang mana kalian mengerjakan, cara satu atau cara yang kedua? Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. X bar sama dengan X0 plus sigma FD dibagi dengan sigma F. Nah, X0 ini kita sebut dengan rata-rata sementara. Rata-rata sementara diambil dari, coba diperhatikan, rata-rata sementara diambil dari titik tengah kelas interval dengan frekuensi yang terbesar. Ya, kemudian di sini ada sigma F, frekuensi F dikalikan dengan D. Nah, D ini adalah simpangan ya. Simpangan yang didapat dengan cara mengurangi titik tengah masing-masing kelas interval, kita kurangi dengan rata-rata sementara. Ya, contohnya, jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67, maka nilai rata-rata kelompok data tersebut adalah berapa? Datanya seperti ini. Jadi ini kelas intervalnya, kemudian ini frekuensinya, dan ini titik tengah dari kelas interval. Kemudian tadi disebutkan bahwa rata-rata sementaranya adalah 67. Mengapa? Karena 67 ini adalah titik tengah dari kelas interval dengan frekuensi yang terbesar. Begitu ya, jadi kita ambil titik tengah dari kelas interval dengan frekuensi yang terbesar. Nah, kemudian kita tambahkan kolom berikutnya, itu kolom D. D didapat dengan cara mengurangi titik tengah kelas interval dengan rata-rata sementaranya yaitu 67. Ya, sehingga didapat seperti ini nilai-nilainya. Ini 57 dikurangi 67 min 10, 62 dikurangi 67 min 5, ini 0, ini dikurangi 72 dikurangi 67, 5, dan ini 10. Nah, kemudian kolom D ini kita kalikan dengan kolom frekuensi. Ya, seperti judul kolomnya, kalikan dengan frekuensi min 40, ini min 50, 10 kali min 5, ini 0 hasilnya, 14 kali 5, 70, 5 kali 10, 50, kemudian kita jumlahkan. Inilah sigma FD. Ya, nanti sigma FD ini kita bagi dengan sigma F atau jumlah F. Nah, sehingga didapat seperti ini. Nah, ya, jadi ini rata-rata sementara 67 sigma FD dibagi sigma F, maka hasilnya adalah 67,6. Jadi inilah nilai rata-rata dari kelompok data tersebut dengan menggunakan cara yang kedua atau dengan menggunakan rata-rata sementara. Bagaimana, bisa kalian bandingkan? Kira-kira lebih mudah yang mana kalian menghitungnya, dengan cara pertama atau cara kedua? Mungkin untuk soal tertentu memang lebih enak dikerjakan dengan cara satu, tapi untuk soal lainnya yang bilangannya lebih besar, lebih mudah dengan cara yang kedua. Silakan nanti dipilih sendiri. Ya. Nah, selain rata-rata atau min, untuk ukuran pemusatan data ini ada yang lainnya, yaitu yang kita sebut dengan modus. Sudah tahu modus? Apa itu modus? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul, modus adalah bilangan atau nilai data yang paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Ya, untuk mencari modus data tunggal itu kalian sebenarnya sangat mudah ya, tinggal langsung melihat mana yang paling banyak. Tetapi mungkin yang harus kalian ingat bagaimana kalau menghitung modus dengan data dalam bentuk kelompok. Nah, itu yang biasanya agak sering banyak yang salah ya. Coba kita lihat dulu bagaimana modus ini bisa kita kerjakan. Modus, sebelumnya bukan modus, ternyata median yang ditampilkan pada slide ya. Tidak apa-apa, nanti modus akan kita bahas setelah median ya. Jadi kita lihat dulu median. Median dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah atau rata-rata bilangan tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu ya. Jadi sekali lagi modus nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kita bahas mengenai median dulu. Median itu adalah data yang ada di tengah-tengah persis. Gitu. Atau data yang membagi nilai data yang membagi kelompok data menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, bagaimana cara mencari median? Seperti juga mencari rata-rata. Median bisa kita lihat untuk data tunggal atau data berbobot
Sama seperti rata-rata juga ya, ada data tunggal, ada berbobot, ada kelompok. Nah, untuk median data tunggal, maka kita bisa mencarinya dengan pertama, kita tentukan dulu letak median, yaitu data yang ke N. N ini menunjukkan banyaknya data. Ya, jadi sekali lagi letak median adalah data ke N plus 1 kita bagi dengan 2. Ini untuk data tunggal atau data yang berbobot. Nah, contohnya, nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Ini nilainya, ulangan dari 12 siswa tersebut. Tentukan median dari data tersebut. Kalau kalian lihat, hati-hati karena nilai ulangan ini masih belum terurut. Ya, jadi ini masih ada yang besar dan ada yang kecil, tidak berurutan. Nah, sebelum menentukan median, maka data ini harus kita urutkan lebih dulu. Seperti ini kita urutkan. Nah, kemudian kita tentukan letaknya, di mana mediannya. Letak median adalah data yang ke, ini N menunjukkan banyaknya data, yaitu 12, kita tambah 1, kita bagi dengan 2. Jadi, median terletak pada data yang ke 6,5. Di manakah 6,5 ini? 6,5 itu di sini, data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini data ke-6, ini data ke-7. Jadi 6,5 ini terletak di tengah-tengah dari kedua data ini. Ya. Berapa nilai mediannya? Nilai median adalah data yang ke-6, yaitu nilainya 6, ditambah setengah dari data ke-7, yaitu kebetulan nilainya sama 7, dikurangi data yang ke-6, kebetulan sama nilainya 6. Ya, jadi sekali lagi, nilai median adalah data ke-6 ditambah setengah dari data ke-7 dikurangi data yang ke-6. Nah, ini nilainya adalah 6,5. Nah, sebenarnya kalian bisa juga lebih cepat mencari median untuk data yang tunggal ini, tinggal kalian lihat tengah-tengahnya saja ini, rata-rata dari ini ya, 6 plus 7 kalian bagi dengan 2. Itu juga bisa seperti itu, hanya harus diingat tentukan dulu di mana letak mediannya, supaya kalian tidak salah dalam membagi data tadi. Ya, ini untuk median dari data tunggal atau data yang berbobot. Kemudian, seperti juga min, sudah saya katakan tadi, ternyata median pun bisa kita lihat pada data yang berbentuk kelompok. Nah, hanya jangan lupa pertama tentukan dulu di mana letaknya median, supaya kita tidak salah dalam memilih kelas interval. Ya, untuk data kelompok, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Nilai median sama dengan B plus P dikalikan dengan setengah N min F besar dikurangi F kecil. Dengan keterangan seperti berikut ini. Ternyata B ini adalah tepi bawah kelas median. Apa itu tepi bawah? Yaitu batas bawah kita kurangi setengah ya. Kemudian P adalah panjang kelas interval. F adalah frekuensi total sebelum kelas median. Jadi kalian jumlahkan dulu semua frekuensi sebelum kelas mediannya. Kemudian F adalah frekuensi kelas mediannya. Ya, dan jangan lupa N-nya adalah banyaknya data. Nah, sebagai contoh, saya berikan seperti berikut. Tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nah, di sini ada kelas intervalnya. Ya, 40 sampai 44 di sini ada frekuensinya, dimulai dari 4 sampai yang terakhir frekuensinya adalah 7. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah batas bawah, sedangkan tepi bawah adalah batas bawah kita kurangi dengan setengah. Nah, sebelumnya kita cari dulu di mana letak mediannya, pada kelas interval yang keberapa. Nah, untuk menentukan letak median, maka kita bisa mengalihkan seperti ini. Median adalah setengah, letaknya setengah dikali banyaknya data. Kebetulan banyaknya data adalah 50, sehingga mediannya untuk menentukan median ini kita memerlukan 25 data. Di mana letak data yang ke-25 ini? Ternyata data ini terletak pada kelas interval yang ke-4. Nah, kalau begitu berapa nilai mediannya? Nilai mediannya ini tadi ini tepi bawah kelas median ya.
pada kelas interval keempat, plus 5 ini adalah panjang intervalnya. Coba saya bisa tidak kembali ke slide sebelumnya. Nah ini ya, ini kita ada di kelas interval yang keempat itu di sini. Nah di sini letak median. Tadi tepi bawahnya 55 kita kurangi setengah, berarti 54,5. Kemudian panjang kelas intervalnya ini 40, 45, 45, 50. Kita kurangi saja ini, masing-masing adalah 5. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, kemudian kita lanjutkan 54,5 plus 5 kita kalikan dengan setengah kali n-nya 50 dikurangi 24. 24 itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Dibagi dengan 10 ini adalah frekuensi kelas mediannya. Ya, coba saya kembali dulu ya sebentar ya, supaya kalian lebih jelas. Nah ini F kecil, frekuensi kelas median, sedangkan ini F besar, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ya, sudah mengerti ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, inilah mediannya 54,5 plus ini 25 dikurangi 24, 1, kita kalikan 5 per 10 atau 0,5, kemudian kita tambahkan, maka mediannya adalah 55. Ya, itu mengenai median dari data yang berbentuk kelompok. Bagaimana, cukup jelas ya? Hanya harus diingatkan bahwa jangan sampai rumus median untuk data kelompok ini kalian lupa atau kalian terbalik menentukan antara F besar dengan F kecil. Jangan sampai terbalik. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya katakan tadi, yang berikutnya kita akan membahas mengenai modus. Nah itu ya, modus dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, modus untuk data tunggal atau data yang berbobot tidak ada rumus. Mengapa? Karena kita tinggal melihat saja mana frekuensi yang paling banyak, gitu ya. Nah, contohnya seperti berikut ini. Tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa jenis soal yang diberikan supaya kalian nanti bisa membedakan ya, mana soal yang ada modus atau yang tidak ada modusnya. Untuk soal yang pertama, datanya coba diperhatikan, bisa dicari mana yang paling sering muncul, angka berapa? Nah, betul, angka 5. Ya. Kemudian soal yang B, coba diperhatikan, mana angka yang paling sering muncul, angka berapa saja? Coba dilihat, angka 4 3 kali, angka 7 3 kali. Jadi modusnya yang mana? Ya, modusnya ya ada 2 ini, yaitu 4 dan 7. Ya, nah ini jawabannya. Nah ini, untuk tadi data yang pertama adalah 5, kemudian modus data yang kedua ada 2, yaitu 4 dan 7. Karena 4 dan 7 frekuensinya sama-sama 3. Kemudian soal yang ketiga, yang C, 2, 5, 6, 3, 7, 9, 8. Coba dicari, mana yang paling sering keluar datanya? Paling sering muncul, ada tidak? Kelihatannya semua sama, jumlahnya 1 ya. Nah, kalau begitu mana modusnya? Nah, untuk soal ini tidak ada modusnya, karena semua frekuensinya sama. Nah, terakhir untuk soal yang D. Untuk soal yang D, diperhatikan modusnya yang mana? Ini 2 ada 2, 3 ada 2, 4 ada 2. Nah, modusnya sama dengan yang mana? Jadi modusnya, kembali lagi ke sini, ada 3. Yaitu 2, 3, dan 4. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan ternyata modus dari suatu data itu tidak hanya 1. Bisa saja muncul 2 atau 3 modus atau bahkan tidak ada sama sekali modusnya. Gitu ya. Nah, ini untuk data yang berbentuk tunggal. Mudah kan mencarinya? Tinggal lihat mana yang paling banyak. Nah, kemudian untuk data yang berbentuk kelompok, kita bisa menggunakan rumus modus seperti berikut ini. Untuk data yang kelompok, modus bisa dicari dengan menggunakan rumus B plus P dikalikan D1 per D1 plus D2. Jadi B seperti juga tadi median adalah tepi bawah kelas modus, kemudian P masih sama yaitu panjang kelas interval. Hanya di sini D1 yang harus kalian perhatikan adalah selisih frekuensi kelas modus.
dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modus kita kurangi frekuensi kelas sebelumnya untuk menentukan D1. Sedangkan untuk menentukan D2, kita kurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus. Gitu ya. Jangan terbalik antara D1 dan D2, kemudian penempatannya pada rumus pun jangan tertukar. Yang sering terjadi, rumus ini ditukar tempatnya, D1 plus D2 kalian simpan di atas, sedangkan D1 kalian simpan di bawah. Ini yang paling sering terjadi. Ya. Untuk contoh soal dalam bentuk kelompok ini, nanti akan saya berikan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana dulu. Masih bersama saya, Niwayan Dewi, dalam pembahasan materi matematika, khususnya mengenai ukuran pemusatan data. Ya, tadi saya sudah memberikan rumus mengenai bagaimana cara mencari modus dari suatu data yang berbentuk kelompok. Ya, tadi sudah saya ingatkan, jangan lupa mencari D1, D2-nya jangan sampai tertukar. Nah, untuk contoh soalnya, kita lihat pada slide yang berikut ini. Contoh, berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah, nah ini kelas intervalnya, ya, tolong diperhatikan, kemudian ini frekuensinya. Nah, modus kita dapat dari frekuensi yang terbesar, yaitu 12. Kalau begitu, kelas intervalnya yang mana? Maka kelas intervalnya adalah kelas interval yang ketiga ini ya. Nah, jadi karena ini paling banyak frekuensinya, jadi ini kelas intervalnya. Berapa B-nya? B adalah tepi bawah kelas interval. Jadi ini ya, kita kurangi dengan setengah. Kemudian P-nya atau panjang kelas interval adalah ini, yaitu 5. Nah, kemudian nanti D1. D1 adalah frekuensi kelas modus. Kita kurangi frekuensi sebelumnya. 12 kurangi 6. Kemudian D2 frekuensi kelas modus, kita kurangi frekuensi sesudahnya, 12 kurangi 8. Ya, ingat ya. Nah, kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa modus terletak pada kelas interval ketiga dengan B-nya 50,5, panjang intervalnya 5, kemudian D1-nya 6 dan D2-nya 4. Nah, modus atau MO adalah B plus P dikalikan D1 per D1 plus D2. Ya, jangan lupa ini jangan dikalikan lebih dulu, tetapi 5 kita kalikan dengan yang berada di dalam tanda kurung ini. Jangan sampai salah. Hasilnya 50,5 plus 6 kalikan 5, 30, kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 3. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan dengan 50,5 sehingga hasilnya adalah 53,5. Nah, itulah modus untuk data dalam bentuk kelompok. Nah, bagaimana? Cukup jelas ya? Jadi kita sudah mempelajari rata-rata hitung, sudah mempelajari median, sudah mempelajari modus untuk data yang berbentuk tunggal, berbobot, ataupun data yang dalam bentuk kelompok. Nah, untuk lebih memperlancar dalam mengerjakan soal-soal ini, akan saya berikan beberapa latihan. Nanti kalian coba, kita samakan hasilnya dengan slide yang ada di depan. Untuk latihan yang pertama, saya berikan soal seperti berikut ini. Tabel berikut menunjukkan penggunaan hasil perolehan pajak suatu kota. Jika jumlah dana yang digunakan untuk sekolah, jadi dana untuk sekolah sebesar 440 juta rupiah, maka data yang digunakan untuk membuat jalan adalah, mungkin ini maksudnya untuk membuat jalan. Diagram lingkarannya disajikan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini untuk pembuatan jalan ada 58% sektornya, untuk sekolah tadi yang diketahui besarnya adalah 22%. Nah, berapa juta yang digunakan untuk membuat jalan? Cara menjawabnya seperti yang saya katakan tadi,
perbandingan yang diketahui kita simpan di bawah, perbandingan yang ditanya kita simpan di atas. Kemudian kita kalikan dengan nilai yang sudah diketahui, yaitu 440 juta untuk sekolah tadi ya, dengan sektor sebesar 22%. Jadi ini sama ini berpasangan ini. Ini di bawah, ini yang diketahui. Nah, hasilnya adalah ini 440 juta, ini 1 miliar ya. 1 miliar 160 juta. Ternyata banyak sekali yang digunakan untuk pembuatan jalan. Sedangkan untuk sekolah hanya 440 juta. Ya, itu salah satu contoh soal dari diagram lingkaran. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, nanti kita akan menghitung mengenai min atau nilai rata-rata. Ingat, ada berapa cara? Ada 3 ya. Ada yang data tunggal, kelompok, dan data berbobot. Nah, coba kita lihat. Rata-rata hitung pada tabel tinggi badan di bawah ini adalah, kebetulan di sini yang diberikan ternyata data dalam bentuk kelompok. Ya, dengan kelas interval seperti ini 150 sampai 154, kemudian 155 sampai 159 dengan frekuensinya 3, kemudian kelas interval yang kedua 6, terus selanjutnya ternyata jumlah frekuensinya adalah 30. Nah, kalau kalian lihat untuk menghitung nilai rata-rata dalam bentuk soal seperti ini, kelihatannya kalau kita menggunakan rumus sigma fx dibagi sigma f, cukup lama menghitungnya. Mengapa? Karena ini angkanya cukup besar. Ya, kalau kita mencari titik tengah dari kelas interval ini, maka titik tengahnya ada 152. Kemudian nanti kita kalikan dengan 3. Kemudian ini 157, titik tengahnya kita kalikan dengan 6. Kelihatannya cukup lama juga kita menghitungnya. Bagaimana kalau saya berikan alternatif, kita kerjakan dengan rumus atau cara yang kedua dengan menggunakan rata-rata sementara. Nah, ini dia. Ya, jadi saya memberikan jawaban dengan menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementara kita ambil dengan frekuensi yang terbesar yaitu 9, maka rata-rata sementaranya kita ambil dari titik tengah kelas intervalnya yaitu 162. Ya, 160 tambahkan 164 kita bagi 2, atau ini dikurangi ini kita bagi 2 tambahkan dengan ini batas bawah, inilah titik tengahnya. Ya, jadi sekali lagi rata-rata sementaranya 162 didapat dari frekuensi yang terbesar. Nah, kemudian ini kita kurangi, untuk kolom D ini kita kurangi, masing-masing hasilnya adalah ini. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya D ini, min 30, min 30. Nah, ini kan kalau kalian lihat bilangannya lebih kecil-kecil. Kemudian kita kalikan, hasilnya 0, 9 kali 0, 40, ini kita kalikan 40, kita jumlahkan 20. Nah, selanjutnya baru kita bagi sigma FD ini dengan sigma F. Ya, sehingga didapat seperti ini. Nah, kan lebih cepat menghitungnya dibandingkan yang tadi. Tinggal dibagi saja 20 dibagi 30, tentu lebih mudah mencarinya. Ya, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan rata-rata sementara 162, sehingga kalau dibulatkan hasilnya adalah 162,7. Nah, itu mengenai contoh dari menghitung rata-rata dari data yang berbentuk kelompok dengan menggunakan metode atau cara yang kedua, yaitu yang menggunakan rata-rata sementara. Gitu ya. Bagaimana? Kalian sudah mulai bisa mengerjakannya, karena yang paling sering dikerjakan oleh siswa adalah rumus yang pertama. Padahal kalau dilihat ternyata rumus yang kedua ini lebih cepat dan lebih singkat menyelesaikannya. Silakan nanti mencoba lagi di rumah ya. Kalian cari-cari lagi soal mengenai rata-rata dan dicoba dengan menggunakan cara yang tadi. Nah, untuk soal yang berikutnya adalah soal mengenai median. Di sini besar pinjaman anggota suatu koperasi adalah seperti ini. Jadi ini pinjaman dalam bentuk ribuan. Jadi ini artinya 55.000 sampai 60.000. Tapi untuk mempersingkat penulisan maka kita ambil 2 angka di depannya saja.
ya. Kemudian ini frekuensinya. Nah, ini jadi ini datanya kelas interval, kemudian ini frekuensinya. Sekarang kita lihat apa yang diminta. Besar pinjaman yang membagi kelompok data menjadi dua bagian yang sama banyak. Coba ini apa namanya? Besar pinjaman yang membagi kelompok data menjadi dua bagian yang sama banyak. Ya, betul. Jadi yang ditanyakan seperti yang saya katakan tadi adalah median. Mengapa? Karena median membagi data menjadi dua kelompok yang sama besar. Nah, median terletak pada kelas interval yang ketiga. Setelah sebelumnya kita menentukan ya, di mana letak mediannya, yaitu separuh dari data, dari banyaknya data. Nah, kemudian nilai B atau batas tepi bawah kelas mediannya adalah 66,5, P-nya 6, F-nya 22, F kecilnya 10, dan N-nya sama dengan banyaknya data 46. Kita masukkan ke dalam rumus mediannya. Nah, apa tadi rumusnya? B plus P dikali dengan setengah N min F besar, ini jumlah frekuensi sebelum kelas median, kita bagi dengan, ya betul, frekuensi kelas mediannya. Ya. Nah, jangan lupa ini tidak boleh ditambahkan lebih dulu. Tetapi 6 kita kalikan dulu dengan bilangan yang berada di dalam tanda kurung. Nah, inilah hasilnya. Ya, 66,5 plus 0,6. Jadi ini 23 dikurangi 22, 1/10 dikalikan 6, 6/10 atau 0,6. Kita tambahkan hasilnya 67,1. Nah, karena itu besarnya pinjaman dari anggota koperasi tersebut, besarnya adalah 67,1 dikalikan dengan Rp1.000, karena tadi datanya dalam bentuk ribuan. Jadi besar pinjaman anggota koperasi yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu Rp67.100. Ya, itu soal mengenai median. Mudah-mudahan cukup jelas karena di sini ada sedikit perbedaan. Jadi mediannya tidak langsung dalam bentuk hasilnya, tapi harus kita kalikan dulu dengan rupiahnya karena datanya kalau kalian baca harus dalam bentuk ribuan rupiah. Ya, gimana? Bisa ya? Sama dengan yang kalian kerjakan? Mudah-mudahan sama. Dan ingat, harus cepat mengerjakannya. Tidak usah menggunakan kalkulator karena soal-soal yang diberikan pada UN sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dikerjakan tanpa menggunakan alat bantu seperti kalkulator tersebut. Ya, jangan lupa dikali-kalikan. Yang bisa disederhanakan, coba kalian sederhanakan sehingga lebih mudah membagi atau menjumlahkannya. Ya, mungkin ada satu lagi ya, contoh soal mengenai modus. Modus, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Besar simpanan anggota koperasi tahu Sumedang selama tahun 1995 tercatat sebagai berikut. Nah, ini besar simpanannya, kalau tadi dalam bentuk ribuan, maka sekarang dalam bentuk puluh ribuan. Ya, jadi ini datanya 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71 dan yang terakhir 72 sampai 74. Inilah frekuensinya. Untuk kelas interval yang pertama adalah 3, kemudian kelas interval kedua 10, yang ketiga 20, keempat 15 dan yang kelima adalah 7. Nah, bagaimana? Di manakah kelas modus itu berada? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kelas modus diambil dari frekuensi yang terbesar atau yang terbanyak. Bisa menentukan di mana kelas intervalnya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul, kelas intervalnya ada di kelas interval yang ketiga. Mengapa? Karena di sini frekuensinya yang terbesar yaitu 20. Jadi ingat ya, inilah kelas interval untuk modus dengan batas bawah 66. Jadi kalau diminta tepi bawah kita kurangi nanti 66 dikurangi setengah yaitu 65,5. Kemudian ini frekuensi modusnya.
Kalau diminta D1, maka kita kurangi frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, kalau diminta D2, maka kita kurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Ya, betul. Jadi D1-nya 10, D2-nya adalah 5. Nah, yang sudah kita ketahui ini, kita masukkan semuanya ke dalam rumus modus seperti berikut ini. Nah, ini tadi keterangannya ya. Di kelas interval ketiga, kemudian B-nya sekian, P, D1 dan D2-nya sekian. Nah, inilah modusnya. B plus P dikalikan D1 per D1 plus D2. Gitu ya, bisa ini menghitungnya? Harus bisa ya. Ini 10 per 15 kita kalikan dengan 3. Sehingga didapat 65,5 plus 2 yaitu 67,5. Ya, bagaimana dengan latihan-latihan yang berikutnya? Mudah-mudahan kalian sudah lebih lancar mengerjakan soal-soalnya ya. Namun sayang karena waktu yang tidak memungkinkan, maka pembahasan materi kali ini akan saya akhiri sampai di sini. Tapi mudah-mudahan apa yang barusan diberikan bisa bermanfaat untuk kalian, terutama untuk membantu kalian menyelesaikan soal-soal yang kalian temui. Ya, saya Niwayan Dewi Ardianti beserta seluruh kerabat kerja Televisi Edukasi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada acara lainnya.